Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga di video kali ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mempresentasikan tugas dari kelompok kami. Materi yang akan kami presentasikan adalah perpajakan. Baiklah, apa yang dimaksud dengan pajak? Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal atau kompensasi yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Fungsi pajak. Fungsi pajak ada dua, yaitu pertama, fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Kedua, fungsi mengatur. Fungsi mengatur yaitu pajak sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Syarat pemungutan pajak. Ada 5 syarat pemungutan pajak. Antara lain, pertama, syarat keadilan. Pemungutan pajak harus adil. Kedua, syarat yuridis. Pengaturan pajak harus berdasarkan perundang-undangan. Ketiga, syarat ekonomis. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian. Keempat, syarat finansial. Pemungutan pajak harus efisien. Kelima, syarat simplicity. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Pengelompokan pajak. 1. Jenis pajak menurut golongannya. Pengelompokan jenis pajak menurut golongannya dibagi menjadi 2. Yang pertama, pajak langsung. Pajak langsung ialah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak yang termasuk dalam pajak langsung ialah pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan pajak kendaraan bermotor. Yang kedua, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung ialah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain. Dengan kata lain, pembayarannya dapat diwakilkan kepada pihak lain. Pajak yang termasuk pajak tidak langsung ialah pajak pertambahan nilai, pajak bea masuk, dan pajak ekspor. 2. Jenis pajak menurut sifatnya. Untuk pajak menurut sifatnya juga terbagi menjadi 2 jenis pajak. Yang pertama, pajak subjektif. Pajak subjektif yaitu jenis pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan keadaan atau kondisi pribadi wajib pajak, yang antara lain berstatus kawin atau tidak kawin, mempunyai tanggungan keluarga atau tidak. Yang kedua, pajak objektif. Pajak objektif yaitu jenis pajak yang dalam pengenaannya hanya memperhatikan sifat objek pajaknya saja, tanpa memperhatikan keadaan atau kondisi dari wajib pajak. 3. Jenis pajak menurut lembaga pemungutnya. Pajak menurut lembaga pemungutnya terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, pajak pusat, yang biasanya dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak yang di bawah naungan Menteri Pajak. Contohnya seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan bea materai. Yang kedua adalah pajak daerah. Pajak daerah ialah jenis pajak yang dipungut dan dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah. Contohnya ialah Tata cara pemungutan pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel. Yang pertama, stelsel nyata atau real stelsel. Pengenaan pajak berdasarkan pada objek penghasilan yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kebaikan dari stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahannya, pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode setelah penghasilan diketahui. Yang kedua,
Stelsel anggapan atau fiktif stelsel. Pengenaan pajak pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak yang berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. Yang ketiga, stelsel campuran. Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian pada akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil, kelebihannya dapat diminta kembali. Asas-asas perpajakan. Yang pertama, asas pemungutan pajak. Terdiri dari 1. Asas persamaan, di mana pengenaan pajak bersifat adil dan merata sesuai dengan kemampuannya. 2. Asas kepastian, di mana pengenaan pajak ditentukan sewenang-wenang, terdapat aturan yang jelas. 3. Asas menyenangkan, di mana pengenaan pajak dilakukan pada saat yang tepat, tidak menyulitkan wajib pajak. 4. Asas efisiensi, di mana pengenaan pajak dilakukan seefisien mungkin. Yang kedua, asas pengenaan pajak. Terdiri dari 1. Asas negara tempat tinggal atau asas domisili, yaitu negara di mana seseorang tinggal mempunyai hak yang tidak terbatas untuk mengenakan pajak. 2. Asal negara atau negara sumber, yaitu pengenaan pajak berdasarkan pada tempat mana sumber penghasilan tersebut berada. 3. Asas kebangsaan, yaitu pengenaan pajak berdasarkan pada kewarganegaraan wajib pajak. Sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 sistem, yaitu 1. Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 2. Self-Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. 3. Withholding System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga atau bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Timbul dan hapusnya utang pajak. Ada 2 ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak. 1. Ajaran formal. Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada Official Assessment System. 2. Ajaran material. Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini ditetapkan pada Self-Assessment System. Hapusnya utang pajak disebabkan beberapa hal. 1. Pembayaran. 2. Kompensasi. 3. Daluarsa. 4. Pembebasan dan penghapusan hambatan pemungutan pajak. Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi 1. Perlawanan pasif. Masyarakat enggan atau pasif membayar pajak yang disebabkan antara lain perkembangan intelektual dan moral masyarakat, sistem perpajakan yang sulit dipahami oleh masyarakat, sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. 2. Perlawanan aktif. Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan secara langsung ditunjukkan kepada fiskus
dengan tujuan untuk menghindari pajak. Tarif pajak. Ada 4 macam tarif pajak. 1. Tarif sebanding atau proporsional, di mana tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. 2. Tarif tetap, di mana tarif yang berupa tetap sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang tetap. 3. Tarif progresif, di mana persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. 4. Tarif degresif, di mana persentase tarif digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Hukum pajak terbagi atas 2. 1. Hukum pajak material. 2. Hukum pajak formil. Sanksi pajak. Dalam pelaksanaan pajak, terdapat sanksi pajak bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban pajak. Adapun sanksi pajak meliputi administratif, terbagi atas 3, sanksi denda, sanksi bunga, sanksi kenaikan. Yang kedua itu pidana. Pidana itu terbagi atas 2, yang pertama pidana penjara, yang kedua pidana kurungan.